Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya sesuai judul ya. Jadi mau share yang enak-enak dulu. Nanti yang agak nggak enaknya di belakangan lah. Nah, jadi sesuai judul saya akan bahas ternak ayam potong itu santai dan untungnya besar. Bisnis ayam broiler merupakan ternak yang sangat menguntungkan dan memiliki prospek yang cerah. Dikarenakan permintaan pasar yang tinggi dan kebutuhan masyarakat akan daging ayam juga sangat tinggi. Jadi kalau Anda ingin terjun ke bisnis ini, hampir bisa dipastikan produk Anda atau ternak ayam broiler Anda pasti akan laku dan mampu memberikan keuntungan yang besar. Katanya, usaha jenis unggas satu ini bisa digeluti oleh semua kalangan, baik kalangan dari pegawai, pengangguran, atau orang yang baru mulai bisnis bisa dan sanggup memberikan keuntungan dalam waktu yang relatif singkat. Ternak ayam potong ini kerjanya santai dan memberikan keuntungan yang besar. Anda tinggal rawat ayamnya, besarkan dan jual, dan Anda bisa mendapatkan keuntungan. Untuk pemilihan lokasi peternakan tentu harus jauh dari pemukiman warga. Jadi untuk menghindari konflik sosial dengan warga, Anda harus minimal punya lahan 1 kilo dari pemukiman. Dikarenakan ternak ayam broiler ini menghasilkan bau amoniak, bau busuk, lalat dan sebagainya. Atau Anda kalau mau nekat, kira-kira mental Anda kuat, Anda ternak di dekat warga, mungkin dengan perjanjian-perjanjian tertentu bisa saja Anda berdekatan dengan pemukiman. Walaupun santai, memelihara ayam broiler tidak semudah memelihara ayam kampung, Pak. Ya, dikarenakan ayam broiler ini konsentrasi penyakitnya lebih banyak dan ayam broiler ini lebih rentan stres. Jadi dia lebih sering terserang stres daripada ayam kampung. Dan kalau seandainya merugi, ayam broiler ini lebih memberikan dampak yang besar kepada pemiliknya. Contoh, ketika periode 1, 2, 3 Anda mengalami keuntungan, tiba-tiba di periode keempat Anda mengalami rugi, keuntungan 1, 2, 3 tersebut akan habis tersedot dikarenakan kerugian yang terjadi di periode keempat. Jadi walaupun dibilang mudah, ternak ayam broiler ini seperti berjalan di atas bara api. Kalau Anda tidak bisa menjalankannya dengan hati-hati, walaupun terhitung santai, Anda juga bisa terbakar oleh bisnis ini. Terbukti banyaknya peternak yang gulung tikar gara-gara ayamnya sakit dan segala macam. Banyak sekali YouTuber dan para pengusaha ayam broiler menjual mimpi-mimpi kepada peternak pemula dengan iming-iming untung yang besar. Tidak salah, memang ayam broiler memberikan keuntungan yang besar. Tapi yang kurang adalah edukasi bagaimana caranya memulai bisnis ini dengan baik. Bisnis ini tidak bisa serta-merta ketika Anda modal langsung Anda mulai. Tidak bisa, Pak. Yang saya sebutkan di awal ternak ayam potong itu santai, itu bagi yang sudah berpengalaman. Contohnya bagi siapa? Bagi saya dan beberapa peternak lainnya. Tetapi ketika Anda salah memulai ternak ayam broiler ini dari awal, Anda akan pusing dibuat sampai kandang Anda itu berhenti beroperasi. Saya akan contohkan beberapa masalah yang bisa membuat Anda pusing dan ini sudah saya alami sendiri dan jangan sampai Anda ulangi supaya ternak Anda bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, pemilihan lokasi. Jangan sembarangan memilih lokasi. Ambil amannya saja, cari lokasi yang jauh dari pemukiman warga dan pastikan ketersediaan air, minimal sumur bor. Anda harus punya sumur bor, Pak. Dikarenakan populasi ayam broiler yang lebih dari 5.000 ekor, saya pastikan akan membutuhkan 2 tekmon air per hari di saat usianya mencapai 20 hari. Selanjutnya, akses jalan. Jangan anggap sepele masalah akses jalan. Ketika akses jalan Anda itu jelek dan kurang bagus, Anda akan dibuat pusing sampai kandang Anda berhenti operasi.
Dikarenakan broker tidak mau masuk untuk panen, PT protes, dan segala macam. Jangan sampai Anda mengalami masalah seperti saya. Selanjutnya, bangunan kandang. Jangan terlalu pelit untuk mengeluarkan modal lebih untuk bangunan kandang. Hindari bahan-bahan yang akan lapuk dalam waktu dekat. Misalnya menggunakan kayu-kayu yang berkualitas rendah. Saya sarankan pakai saja atapnya, misalnya atapnya seng, genteng ya. Kalau untuk kandang open house silahkan pakai genteng. Kalau bisa pakailah semen, jangan kayu Pak. Karena bisnis ini bersifat jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau Anda memakai bahan kayu, saya pastikan 5 atau 10 tahun itu akan selesai. Kalau Anda ingin bisnis ayam broiler Anda ini panjang dan tidak akan membuat Anda pusing di kemudian hari, misalnya dengan permasalahan atap, tiang yang lapuk, dan segala macam, pakailah bahan yang kuat, contohnya seperti semen. Untuk masalah keamanan, Anda dapat memasang CCTV pada kandang ayam broiler Anda. Tidak perlu ragu untuk memasang CCTV. CCTV murah kok harganya. Jaga-jaga sedia payung sebelum hujan itu lebih baik. Jangan lupa cari ABK yang benar-benar terpercaya ya. Jadi kalau saya berpendapat, kalau ada orang yang bilang saya mau cari ABK yang hebat dalam memelihara ayam. Hebat itu bisa dibuat Pak, tapi jujur itu nggak bisa dibuat. Jujur dibuat-buat bisa, tapi kalau jujur yang sebenarnya itu nggak bisa dibuat. Masalah ABK-nya nggak tahu, perawatan ayam segala macam, Anda bisa ajarkan dia. Itulah gunanya ketika saya sarankan, Anda kalau mau bisnis ayam broiler Pak, lebih baik Anda itu magang dulu di kandang yang lain atau kandang teman Anda, pelajari dulu dan baru Anda terjun ke bisnis ini. Ternak ayam potong ini santai, di mana letaknya Bang? Peternakan ayam broiler ini dibilang kerja santai. Di saat peternakan Anda sudah jalan, Anda mendapatkan anak buah yang terpercaya, yang bisa mengurus semuanya. Disitulah letak santainya. Jadi tetap berhubungan dengan yang saya sampaikan sebelumnya, carilah anak buah yang jujur gitu Pak. Ketika Anda mencari anak buahnya yang kurang jujur atau Anda ada permasalahan dengan anak buah, Anda akan dibuat pusing Pak. Bahkan Anda akan dibuat stres dan tidak nyenyak tidur. Pikiran Anda akan selalu ke kandang, mau lihat kandang, gimana keadaannya, dan segala macam. Berbeda dengan seperti saya, mungkin saya pernah tidur di kandang segala macam. Itu dikarenakan saya ingin mengajari ABK saya bagaimana caranya beternak seperti ini, seperti itu. Tetap dicek perharinya Pak untuk mengetahui keadaan ayam broiler di kandang kita. Ya dikarenakan kita pemiliknya. Jangan sampai kita terlalu lepas tangan gitu loh Pak. Untuk bicara masalah keuntungan, ini relatif. Ya. Saya contohkan, 5.000 ekor ayam bisa nggak Bang dapat uang kira-kira 50 juta per panennya? Sangat bisa sekali Pak. Asal di saat itu ayam Anda sehat, harganya naik gitu loh. Bisa dapat keuntungan 10.000 per ekor. Cuman yang kebanyakan terjadi di peternakan ayam broiler ini, per ekor ayam itu rata-rata hanya mendapatkan 4.000 rupiah per ekor gitu loh. Jadi gimana Bang caranya supaya kita dapat keuntungan yang banyak dari ternak ayam broiler ini? Saran saya main populasi besar, jangan main populasi kecil. Ya, dan itu saran yang umum. Ketika Anda ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, Anda harus mempunyai modal yang banyak. Ibarat kata, memancing ikan besar itu tidak bisa hanya dengan modal cacing. Kecuali Anda benar-benar hoki dalam masalah beternak ayam broiler. Untuk masalah perawatan ayam broiler, sekarang sudah tidak terlalu sulit untuk mempelajarinya. Beda waktu di zaman saya mulai beternak dulu. Dikala media masih jarang memberitakan soal cara ternak ayam broiler seperti ini, perawatannya seperti ini. Di masa yang sekarang, Anda bisa lihat YouTuber-YouTuber peternak dan mempelajarinya. Bahkan ketika Anda bergabung dengan PT Kemitraan Ayam Broiler, Anda akan dipandu langsung oleh PPL-nya atau petugas lapangannya bagaimana sih caranya beternak, dan ini lebih mudah untuk Anda jalani. Dari semua hal yang saya sampaikan di atas, tolong jangan diambil yang enaknya saja. Jangan hanya merasa senang ketika saya mengatakan keuntungan ayam broiler 5.000 ekor bisa mendapatkan 50 juta rupiah. Betul, tapi tolong pikirkan juga kerugiannya. Ayam 5.000 ekor itu bisa mendatangkan kerugian ratusan juta bagi Anda Pak. Berbeda dengan keuntungannya yang hanya bisa mendatangkan keuntungan maksimal lah 50 juta, dan itu jarang sekali terjadi.
Tapi kalau rugi, itu bisa mendatangkan kerugian ratusan juta bagi Anda. Hati-hati sebelum memulai usaha ayam broiler. Saya sudah katakan, memulai bisnis ayam broiler sama seperti berjalan di atas bara api. Sekian dulu dari saya dari channel Peternak Ayam Broiler. Hanya saran simple, ya, hanya saran umum yang bisa Anda dengarkan. Untuk masalah pemeliharaan ayam broiler bisa Anda lihat di video-video saya sebelumnya. Saya sudah upload ratusan video. Yang untuk bertanya ke WA saya tidak menjawab dikarenakan kenapa? Saya sudah membuat apa yang Anda tanyakan itu. Jadi kalau ketika Anda menanyakan masalahnya, Bang, obat cekrek apa, Bang, obat ini apa, Anda ketik di YouTube, kebanyakan itu yang muncul video saya, Pak. Jadi usahakan mencari dulu. Dan di WA itu bukan saya nggak mau balas, ada yang saya balas, tapi kadang karena chat itu terlalu banyak masuk, waktu saya nggak ada, banyak saya hapusin gitu loh, Pak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.